Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Front Office Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A yang beranggotakan Muhammad Alvinsi. Saya Muhammad Irfan. Saya Rikawati Manihuru. Saya Rismiatun. Dan saya Nur Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara pada salah satu owner pet shop di Jakarta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini setim sudah bersama dengan salah satu pengusaha yang dimana usahanya ini dijalankan di daerah Jakarta. Jadi sebelum kita masuk ke sesi wawancara, mungkin kita kenalan dulu nih kali dari kakaknya. Boleh ya kak? Sebelum Silakan. masuk. Jadi mungkin bisa dikenalkan dulu di perkenalan dari kakak dan posisi di bisnisnya tuh sebagai apa? Oke, aku Steven. Aku founder dari Happy Tummy Pet. Iya. Mungkin Happy Tummy itu bergerak di dalam bidang apa sih kak? Terus produknya itu apa aja yang dihasilin dan apa aja yang dijual ke masyarakat? Oke. Jadi gini, produk dari Happy Tummy Pet sendiri itu kita jual pet treats. Itu artinya cemilan-cemilan buat guguk, umumnya kayak gitu. Dan kita jual daging-dagingan yang dikeringin juga. Tapi semua produk kita jamin kesehatannya. Oh iya. Kira-kira saya boleh nanya nggak nih tentang pertama kali bisnisnya didirikan tuh kapan sih? Oke. Jadi kita sudah lebih dari 5 tahun berdiri. Dan kita itu berdirinya itu cuma jualan cookies buat guguk doang. Jadi dari situ, dari 5 produk berkembang jadi banyak produk sekarang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih dari kakak sendiri itu sebagai owner itu kenapa memilih dan menekuni bisnis ini sekarang gitu, sampai sekarang? Oke, karena aku ngelihat ada peluang di pasar. Jadi kalau yang aku lihat itu para sainganku itu sebelum aku masuk ke bisnis ini ya. Jadi para calon sainganku itu sebelum masuk ke bisnis itu mereka nggak ada yang bikin healthy treats. Mereka cuma bikin yang unik-unik aja bentuknya. Terus nggak ada yang bilang healthy, nggak ada jaminan healthy-nya. Makanya aku masuk di segmen itu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh teman saya. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya, yang namanya merintis kan nggak bakal mulus-mulus saja. Kira-kira tantangan apa sih yang muncul di awal-awal saat merintis bisnisnya? Kalau merintis bisnis, aku bukan pemodal yang besar. Jadi otomatis cari nama itu susah banget. Jadi branding itu hal yang paling sulit buat aku pertama kali. Jadi waktu itu sempat aku ikut bazar-bazar, pernah sama sekali nggak ngejual apa-apa, tapi kita dapat nama. Dari situ orang nyoba, orang nanya, akhirnya beli online. Jadi yang paling susah menurut aku tuh branding. Lagi pula branding itu sekalinya kamu jual produk ada kecacatan sedikit, itu nanti bakal nyebar kemana-mana negatifnya. Itu yang susah. Terus boleh tahu nggak keunggulan dari bisnis ini? Misalnya kayak mungkin dari segi produk, pelayanan gitu. Oke, jadi kalau keunggulan dari bisnis kami, kebetulan kita kan snack kan, healthy snack. Jadi dari awal kita bilang judulnya aja sudah Happy Tummy Pet. Kita snack sehat, kita udah ada jaminan kesehatannya. Kita berani buka bahan bakunya, semuanya kita pakai bahan baku premium. Jadi kalau misalnya orang-orang bisa coba sendiri, bahkan ini bisa dimakan sama manusia. Iya, itu yang ngebedain kita. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak punya guguk gitu, yang bukan pet lover, itu kan aneh banget ngapain bikin snack guguk yang bisa dimakan sama manusia. Tapi jangan salah, mereka yang di komunitas itu yang pet lover, mereka justru nyari yang kayak gitu. Nah, karena aku tahu ada peluang, makanya aku masuk di situ. Kemudian, kenapa produk yang dihasilkan dari usaha kakak ini bisa disebut sebagai snack hewan yang sehat? Oke, jadi kayak yang tadi aku bilang, kita itu tahu sebelum kita bikin produk itu apa yang nggak boleh buat guguk, apa yang nggak boleh buat kucing, apa yang bisa bikin bulu rontok. Itu yang pertama, kita hindarin dulu semua pantangannya. Yang kedua, selain kita hindarin semua pantangannya, kita juga lihat bahan-bahannya itu apa aja sih. Kita nggak pakai bahan, oh ini buat guguk, ini buat kucing, ya udah bahan bakunya murah aja. Kita nggak kayak gitu, kita bahan baku premium, bahkan yang buat orang juga. Makanya orang bisa coba, orang juga bilang enak.
Selanjutnya terkait pembuatan produk, bahan baku apa yang digunakan di bisnis kakak dan cara mendapatkannya tuh gimana? Oke, jadi beberapa bahan baku kita memang buat sendiri, tapi kita karena buat sendiri itu kita nggak pakai essence. Jadi kayak kita kan ada varian cookies itu ada buah-buahan. Jadi buah-buahan itu kita bisa bilang ini cookies rasa mangga. Kita memang ada selai mangganya, tapi saat dicoba di mulut manusia itu nggak ada rasanya. Jadi memang kita bisa jamin banget kalau itu asli, tidak essence, dan mereka tahu semuanya. Selanjutnya Ami. Silakan. Selanjutnya, gimana sih cara kakak ini, kan saat usaha kan masih baru nih ya, Iya. cara kakak promosikan usaha kakak itu gimana? Oke, jadi itu dia yang aku bilang, pertama kali yang paling susah itu kan branding, karena Iya. kamu begitu masuk ke pasar, kamu udah punya pesaing, pesaingnya betul. udah besar, udah punya nama. Nah dari situ itu kita bikin mouth to mouth dulu, silahkan coba, akhirnya mereka puas. Dari situ mereka mau to mouth ke orang lain. Terus yang kedua kita juga manfaatin media sosial juga. Kita pas kalau misalnya kita ikut bazar-bazar, kita juga sebarin di Instagram. Jadi kayak gitu. Oke. Selanjutnya, aplikasi apa aja sih yang udah kakak manfaatin nih untuk brandingnya kakak ini sendiri? Oke, kalau misalnya aplikasi apa aja kita, kalau misalnya e-commerce kita udah hampir semuanya pakai, kecuali yang instan kayak misalnya GoFood, kayak gitu kita enggak. Oke. Lalu yang terakhir, apakah saat pertama kali memasarkan secara digital nih, ada nggak kendala-kendala yang kakak alami saat mempromosikan itu selama digital? Oke, jadi kendala yang pertama kita alami itu kalau kita itu kan semuanya itu freshly made. Itu yang bedain kita sama penjual dress lain ya. Kalau penjual dress lain itu mereka selalu punya ready stock, langsung jual. Iya betul. Nah itu stoknya udah dibuat dari kapan. Nah kalau misalnya kita freshly baked, artinya apa? Di cookies kita bahkan bisa dinamain nama guguknya atau nama Iya. kucingnya. Nah jadi kayak gitu, itu yang bikin kita susah ngejual secara langsung. Jadi kadang-kadang mereka tuh nanya, yang stoknya apa ya yang ready? Nah, kita nggak ada, Oh, iya. karena kita memang healthy treats yang pesanannya kapan kita langsung buat. Oke. Terima kasih. Ya silakan mulai. Selanjutnya aku ya kak. Ya silakan, nggak apa-apa. Setelah memanfaatkan media digital dalam menjalankan usaha bisnis kakak, Ya. impact yang dirasakan dalam bisnis kakak tuh bagaimana? Oke, jadi gini, aku satu mulut doang, nggak mungkin aku bisa ngomong dari orang ke orang yang punya guguk. Tapi kalau misalnya aku pakai media sosial, otomatis aku bisa followernya banyak, aku numpang tolong dong di repost. Nah, mereka nanti dari mulut ke mulut ngeliat di media sosial, akhirnya nyebar sendiri, akhirnya semua pada nanya juga. Saat promosi kan pasti perlu cara ya kak, Betul. biar bisnisnya yang kakak jalani bisa terlihat menarik di mata orang, Iya. di mata para pembeli. Nah, ada nggak sih cara atau strategi gitu buat mempromosikan bisnis kakak? Aku bikin sesuatu yang beda, yang eye catching. Jadi memang aku waktu itu bikin sampel dulu. Aku nggak suruh anjingnya nyoba, aku suruh orangnya coba. Dan mereka itu pet lover sangat-sangat antusias. Oh bisa dimakan sama manusia, mereka happy. Nah jadi aku ngeliat peluangnya di situ. Jadi makanya aku coba ke situ dulu. Ternyata sukses dan berhasil di situ. Oke. Dari usaha kakak sendiri nyediain atau ngebentuk orang khusus nggak sih untuk mengelola toko online-nya? Nah itu dia, kita timnya masih terbatas banget. Jadi kita masih usaha rumahan. Aku cuma dibantu sama satu orang. Dan aku di sini kan nggak bisa fokus ke Happy Tummy karena aku ngejalanin bimbel sosial. Nah di situ karena aku nggak bisa fokus waktu, jadi kita terbatas juga. Kalau misalnya mau dikembangin nggak kak usahanya, memang bisa. Emang udah banyak yang nawarin juga. Tapi kan kita masih fokusnya itu bukan nyari keuntungan di situ dulu. Kita fokusnya masih ke yang bisnis-bisnis lain kayak bimbel-bimbel kayak gitu. Jadinya ya kalau misalnya dibilang bisnis ini mau dikembangin kayak gimana, ya bisa aja. Jadi kita memang kekurangan orang karena kalau misalnya kita ngomongin order itu masuk terus kita juga masih kesulitan juga memenuhi kuantitas ordernya itu kan. Nah cuma karena itu kita sistemnya semuanya PO, nggak ada ready stock. Jadi harus nunggu antrian. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku ya kak. Ya silakan. Terkait pesanan nih kak, dari usaha kakak ini kan pengirimannya secara pribadi atau menggunakan jasa kirim? Oh kita nggak pernah kirim pribadi, kita pakai jasa kirim semuanya. Kita lewat kurir atau orang ketiga seperti JNE, JNT, Si Cepat, kita kayak gitu. Mungkin bisa disebutin jasa kirim apa aja yang Ya biasanya yang dipakai? tadi aku bilang itu, dan karena kenapa kita kayak gitu, karena umumnya yang beli sama kita itu malah orang-orang yang di luar Jakarta, orang yang di luar pulau. Kadang-kadang ada yang just tip juga dari Singapura atau dari Amerika gitu, mau beli produk kita tetap kasih, kita tetap ladenin.
Oke kak. Semenjak kakak ada peralihan bisnis nih dari offline ke online, apakah sepenuhnya bisnis kakak itu jadi online semua? Oh enggak, jadi kayak contohnya kita kemarin diundang acara bazar, kita tetap ikut. Jadi kita kemarin ini paling minggu lalu ya, jadi minggu lalu itu ada acara salah satu Malamut yang selegram, kita diundang juga, kita diundang buka booth juga, jadi kan di situ offline. Nah, tapi offline-nya semi online juga, karena di situ kita tetap masarin juga, mereka tetap masarin juga lewat Instagram. Akhirnya rame dari dua-duanya, dari offline yang berkunjung sama yang dari online ya. Menurut Jadi kita kakak tetap- ini seberapa penting sih bisnis digital ini menurut dari pemasaran yang kakak lakukan? Penting banget. Bisnis digital itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita itu kalau mau jualan ya cuma bisa di daerah-daerah situ doang. Tapi dengan online semua orang bisa lihat, semua orang bisa baca. Terakhir nih kak, tadi kan kakak bisnisnya lewat online juga ya. Kakak Iya, bisa betul. sebutin nggak sih media sosial atau e-commerce apa yang kakak gunain? Oh, oke. Salah satunya aja ya. Iya, Kita boleh. pakai Instagram, Mhm. terus kita juga pakai Tokopedia sama Shopee kayak gitu-gitu. Untuk nama itu sesuai dengan nama bisnis kakak juga? Iya. Happy Tummy Pet. Happy Time Pet. Iya. Oke, ada lagi? Cukup. Yap. Baik, sekian sesi wawancara dari kami dan selaku owner dari Happy Tummy Pet. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.